Salam bagi kalian semua dan mari kita lanjutkan Suara 10 dengan topik yang akan saya bahas tentang bagaimana membuat para petani menjadi lebih bermartabat dan bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna dalam hidupnya, tidak selamanya miskin. Karena kita dapati bahwa para petani adalah kaum marginal yang selalu mendapatkan atribut miskin. Maksudnya kalau kita pandang profesi petani, kebanyakan itu miskin, walaupun ada juga yang kaya, tapi sangat sedikit. Dan menghadapi krisis ekonomi, dan walaupun di luar krisis ekonomi pun, jika pertanian dimajukan, ya saya berpandangan itu akan menjawab mengenai masalah kesulitan mencari lapangan pekerjaan, karena pertanian akan menyedot sangat banyak maksudnya para pekerja akan menyedot banyak tenaga kerja, dan itu pun akan menghasilkan banyak hal jika pertaniannya dilaksanakan dengan benar. Sungguh pertanian itu adalah kebutuhan primer manusia, melampaui pakaian, melampaui rumah, melampaui kesehatan dan pendidikan ya. Kalau tidak makan matilah, seperti itulah. Dalam hal ini saya membahas tentang petani dari produk-produk pangan primer ya, beras, jagung, sagu, dan lain-lainnya. Bagaimana membuat petani itu menjadi petani yang bernilai tinggi, maksudnya berharga diri tinggi dan punya produk yang bernilai tinggi. Saya seringkali mendapati di pasar ibu-ibu belanja dan melihat sayurnya bagus, hijau, tidak ada bolong-bolongnya, terus daunnya lebar-lebar untuk sayuran ya. Jadi dia sangat tertarik untuk membelinya. Dan hanya sedangkal itukah seorang wanita yang belanja ke pasar, seorang perempuan yang belanja ke pasar menilai sesuatu itu bagus dari hal seperti itu saja? Ternyata tidak. Kita berbicara yang lebih jauh lagi. Sayur itu dinilai dari daerah manakah dia diproduksi, siapa yang memproduksinya, lalu apa kandungan gizi di dalamnya, dan bagaimana dia dibawa ke pasar, ditransportasikan, apakah layak atau tidak. Semua unsur itu harus diperhatikan, karena itu akan menjamin kesehatan si konsumen yang mengkonsumsi sayuran itu. Tidak hanya sayuran, sebetulnya beras dan yang lainnya pun akan seperti itu. Dalam hal ini sayuran. Bagaimana ketika sayuran itu tidak sehat, hanya tampilannya aja menarik, hijau, daunnya tidak bolong-bolong, terus tampilannya menarik, segar kelihatannya. Jadi ketika hal-hal itu menipu, ya kita dapati kebanyakan orang-orang makan sayuran ya pupuknya saja kan dari ayam broiler yang kita tahu banyak hormon-hormon dan lain-lain ya untuk sayur-sayuran ya, pupuknya dari kotoran ayam. Dan kita bisa dapati bahwa itu tidak sehat bagi saya sih. Dan kita bisa lihat banyak orang-orang terkena penyakit tidak menular, dan korban penyakit tidak menular sehingga meninggal itu sangat banyak di Indonesia. Ya bisa jadi, saya belum melakukan penelitian dan belum ada yang mau menelitikan untuk saya. Mungkin ada nanti ilmuwan yang mau meneliti untuk saya pengaruh sayur mayur yang ada sekarang ini terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. Jika memang benar pengaruhnya besar, maka harus kita hentikan produksi sayur mayur yang seperti itu. Dan produksi sayur seperti apa yang harus kita buat? Produksi sayur yang bukan disebut organik lagi, yang massal. Organik tidak bisa massal sebanyak itu. Lahan kita masih cukup luas, walaupun sudah banyak terkontaminasi limbah industri atau yang lainnya, limbah rumah tangga dan segala macam kotoran dan limbah lainnya. Nah, justru dalam hal inilah pertanian akan menjawab kesulitan mencari pekerjaan, yaitu kita membuat produk pertanian, baik sayur mayur maupun pangan yang lainnya, beras, jagung dan lainnya, yang punya kualitas tinggi, yang punya nilai jual. Bahkan dengan kualitas yang baik kita bisa menjual ke luar negeri, ke orang-orang yang katanya itu orang benua biru, orang Uncle Sam, negara Uncle Sam, Amerika Serikat. Jika kita punya kualitas dan bisa kita buktikan kualitasnya. Dan untuk mencapai kualitas itu tentu diperlukan banyak tenaga, dan ketika tenaga itu diperlukan, maka akan banyak tenaga kerja yang diserap. Tidak hanya untuk sayuran, tapi untuk produk pangan yang lainnya juga. Dan peternakan juga ya tentunya.
tidak hanya sayuran dan produk pangan lain dan peternakan dan lain-lainnya juga harus bekerja sinergis bersama-sama untuk menghasilkan produk yang ultimat atau yang baik ya. Karena kalau produknya tidak baik, ya bagaimana kita punya nilai jual dan dihargai oleh orang lain. Kita sendiri ternyata membohongi diri kita sendiri, hanya tampilannya menarik tapi dalamnya tidak baik, itu sangat buruk. Jadi dari sisi itu, maka mari kita perbaiki pertanian. Saya bisa membayangkan seorang ibu atau seorang perempuan belanja ke pasar dan dia bisa berkata, "Pak, saya beli sayurnya ini dari mana? Kandungan vitaminnya apa?" Lalu si pedagang itu menjawab, "Ini dari daerah Anu, tempatnya baik dan saya berani menjamin kualitas kesehatannya dan harganya sekian karena memang keuntungan untuk saya sekian, biaya produksi sekian, biaya transportasi sekian, dan biaya pajak-pajak lainnya dari pemerintah sekian, dan jadilah harganya sekian." Mari kita bayangkan, jika pertanian itu menghasilkan produk sedikit, maka harga akan sangat tinggi karena atau tidak ada yang mampu beli. Tapi jika kita bisa membuat pertanian yang baik, yang sehat secara massal, karena jumlahnya banyak, karena supply banyak, demand kan relatif stabil ya, orang makan tidak banyak bertambah lah, kecuali bulan puasa atau Ramadan lah, itulah mau hari raya lah di Indonesia ya, atau tahun baru ya. Jadi bisa kita buat ketika supply banyak, maka harga akan tidak terlalu mahal dan terjangkau, dan kualitas harus tetap prima. Dan disitulah kita bisa menjawab masalah kelangkaan tenaga kerja, maksudnya kelangkaan lowongan kerja untuk menyerap tenaga kerja, dan bisa membantu pemerintah untuk membuat pertanian lebih mulia dan juga mengangkat derajat orang yang seharusnya jadi pengangguran bisa jadi seorang petani yang bermartabat dan punya nilai di masyarakat yang tinggi, dan dia pun secara ekonomi bisa dibilang tidak rendah, dan saya yakin bisa tinggi ya, karena orang yang punya nilai jual tinggi ya dia akan mencari penawar tertinggi untuk menjual produknya. Untuk masalah teknis di pertaniannya, saya juga banyak mendapati halangan kultural dan halangan egoisme masyarakat, budaya-budaya feodal yang masih tersisa di Indonesia, sehingga pertanian sulit berkembang, dan ditambah lagi dengan kemajuan industri dan halusinasi ingin menjadi negara maju lewat industri, itu pun menjadi tantangan, dan saya pun sedang memikirkan jawabannya, dan tidak hanya memikirkan, saya akan memperjuangkannya. Dan mari kita berpikir keras, bekerja keras, dan berdoa keras, dan kita pun berserah keras. Kenapa berserah? Karena saya adalah seorang penganut agama, saya seorang penganut ajaran Protestan Baptis Reform. Saya percaya pada Yesus Kristus, dan saya pun berserah pada Yesus mengenai masalah yang pelik ini. Saya kira cukup. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dalam pemaparan dan uraian di lain waktu dalam Suara 10 bersama saya Yudi Setiawan. Sekian dan salam.